Dan perkenankan kami untuk memulai acara dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Menko Polhukam Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Wiranto SH, yang kami hormati Sesjen Wantanas Letnan Jenderal TNI Doni Munardo, segenap tamu undangan, hadirin serta peserta Sarasehan Nasional yang berbahagia. Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan selamat pagi, selamat datang di Hotel JS Luansa Kuningan, Jakarta. Pagi ini adalah sejarah. Sejarah karena Sarasehan Nasional yang merupakan wujud dari segala upaya kita untuk mempersatukan bangsa dan mempertahankan kedaulatan NKRI, akhirnya bisa digelar. Inilah Sarasehan Nasional, merawat perdamaian, belajar dari resolusi konflik dan damai di Maluku dan Maluku Utara untuk Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang setuju, kita berikan tepuk tangan, lebih meriah lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Dan mengawali acara, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sungguh suatu pagi yang penuh dengan kekuatan, antusiasme, energi yang sangat tinggi, dan pagi ini seluruh elemen bangsa berkumpul di tempat ini. Izinkan kami mengucapkan selamat datang sekali lagi pada Bapak Ibu, dan terima kasih atas waktu Anda, perkenanan Anda untuk hadir bergabung dan kembali mempererat silaturahmi kita. Kami berdua di sini mengawal acara. Saya Coki Sitohang, Ibu Eni di sebelah saya, dan kehormatan besar bagi kami. Maka yang pertama kita akan mendengarkan sebuah pengantar yang akan disampaikan oleh Sesjen Wantanas. Disilakan dengan hormat untuk menyampaikan pengantar di panggung ini kepada Letnan Jenderal TNI Doni Munardo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Wiranto yang mewakili Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati para duta besar dan perwakilan negara sahabat, yang saya hormati para menteri Kabinet Kerja atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPR RI, Kasum TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, yang saya hormati para tokoh dari Maluku dan Maluku Utara, serta dari beberapa daerah lainnya yang hadir pada acara SARASEAN ini. Yang saya hormati para narasumber dan panelis, serta para hadirin yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya karena berkat rahmat dan ridho-Nya, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri pembukaan SARASEAN Nasional. Bapak Menko dan hadirin sekalian yang saya hormati, selama 2 hari kita akan melaksanakan SARASEAN Nasional yang mengangkat tema merawat perdamaian, belajar dari resolusi konflik dan damai di Maluku dan Maluku Utara untuk Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan SARASEAN adalah untuk mendiseminasikan atau mensosialisasikan proses resolusi konflik dan damai di Maluku dan Maluku Utara di tengah suasana intoleransi dan ditenggarai lunturnya semangat kebangsaan. Bapak Menko dan hadirin sekalian yang saya banggakan, SARASEAN ini akan dihadiri oleh sekitar 1.000 orang dari berbagai elemen masyarakat baik sipil maupun militer, yang melibatkan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta pemangku kepentingan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, serta juga dihadiri oleh tokoh-tokoh prajurit perdamaian, tokoh nasional, antara lain Bapak Wakil Presiden selaku penggagas perundingan Malino kedua. SARASEAN ini akan digelar dalam bentuk diskusi terbuka dengan beberapa panel atau sesi diskusi. Bapak Menko dan hadirin sekalian yang sangat saya cintai, bila dicermati lebih mendalam, tema dan subtema yang akan kita bahas saat ini merupakan wujud implementasi dari program Nawacita Jokowi JK, terutama Nawacita pertama, yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Dan Nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Serta Nawacita ke-8, yaitu melakukan revolusi karakter atau revolusi mental melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional. Bapak Menko dan hadirin sekalian yang saya hormati, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, kami mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk dapat hadir di SARASEAN ini, juga kepada para donatur yang telah mendukung acara ini, serta seluruh panitia dan pihak-pihak lain yang telah bekerja keras dalam menyiapkan acara SARASEAN ini. Acara SARASEAN ini selain sebagai media pembelajaran yang memusatkan perhatian pada pokok-pokok persoalan tentang resolusi konflik dan damai, juga diharapkan menjadi tempat ajang silaturahmi bagi para tokoh Maluku dan Maluku Utara, serta aparat baik sipil maupun militer yang pernah bertugas di Maluku dan Maluku Utara. Agar suasana keakraban terjalin lebih erat di antara para peserta SARASEAN, pada malam hari ini akan diselenggarakan Malam Baku Dapa dalam bentuk gala dinner bagi para peserta SARASEAN yang merupakan ciri khas masyarakat Maluku dalam menjaga silaturahmi di antara mereka. Bapak Menko dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sangat besar harapan kami dengan terselenggaranya acara ini akan meningkatkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merupakan salah satu perwujudan bela negara agar ketahanan nasional kita menjadi lebih tangguh. Untuk itu, kami mohon Bapak Menko Polhukam yang mewakili Presiden Republik Indonesia
bersedia membuka acara sarasehan pada hari ini. Demikian sambutan kami. Wabillahi taufik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Barusan kita mendengarkan pengantar yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Sesjen Wantanas, Letnan Jenderal TNI, Doni Monardo. Terima kasih Pak Doni. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, kita akan menyimak bersama sambutan dilanjutkan pernyataan pembukaan Sarasehan Nasional oleh yang kami hormati Menko Polhukam Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Wiranto SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan Sekretaris Jenderal Wantanas beserta segenap staf, para narasumber yang juga saya hormati. Saya yakin banyak narasumber pada pagi hari ini. Para tokoh masyarakat baik nasional maupun dari Maluku, ya saudara-saudara saya dari Maluku yang baru datang. Mungkin tadi malam dari Maluku baru pagi ini mendarat, ya. Selamat datang di Jakarta. Ya. Excellencies, Ambassadors, dan para undangan sekalian peserta Sarasehan Nasional yang juga saya hormati dan saya kasihi. Pertama-tama kembali saya ingin mengajak kita sekalian untuk selalu memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk bersama-sama terlibat dalam pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia. Selanjutnya saya ingin juga menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya. Yang sedianya beliau akan hadir pada acara yang sangat penting ini, tetapi beliau menyatakan bahwa sangat padat memang kesibukan beliau, sangat banyak sekali acara yang beliau harus bagi. Sehingga beliau memerintahkan kepada saya untuk mewakili beliau membuka acara Sarasehan ini. Ya, kecuali sebagai Menko Polhukam memang ada sangkut paut dengan masalah perdamaian dan persatuan. Juga mungkin beliau juga melihat saya pernah juga melakukan banyak hal ya, saat Menhan Kampangap dulu juga mendamaikan konflik di Maluku pada saat awal-awal terjadi konflik di antara saudara-saudara kita di Maluku di tahun 1999. Beliau mengharapkan bahwa seminar atau Sarasehan kebangsaan ini benar-benar akan dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dijadikan masukan kepada Presiden, kepada pemerintah, untuk bagaimana nanti kita melakukan banyak hal untuk merawat persatuan kita, merawat perdamaian ini yang mahal harganya. Saudara sekalian yang saya hormati, saya kasihi, dalam satu hadis ya, di agama Islam, dinyatakan di sana bahwa wajib hukumnya bagi orang, ya, bagi insan untuk membangun hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya. Dan merencanakan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Wajib hukumnya bagi seluruh manusia.
Nah, dalam agama lain pun sebenarnya banyak hal yang identik dengan itu. Ya, misalnya di Nasrani, di agama Nasrani. Dikatakan di sana bahwa masa lalu itu histori. Tapi masa lalu juga satu referensi untuk modal kita melakukan langkah kita saat ini. Dan langkah kita saat ini untuk membangun masa depan yang lebih baik dari masa ini. Ya pendek kata, hampir ya seluruh agama mempunyai satu pedoman hidup yang sama seperti ini. Nah, Indonesia pun saya kira ya, sebagai bangsa kita ingin meraih masa depan yang lebih baik. Ya, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya kasihi, kita tahu bahwa merawat perdamaian adalah sesuatu hal yang wajib hukumnya atau keniscayaan. Ya. Sebab perdamaian itu kan lawan katanya kan peperangan, damai lawannya perang. Dan tidak ada satu negara, satu masyarakat sambil berkonflik, sambil perang, sambil tidak damai, itu bisa membangun bangsanya. Tidak pernah ada. Dalam sejarah bangsa-bangsa pun kita melihat bahwa setiap peperangan selalu menimbulkan korban. Dan bangsa itu bisa hancur, bisa punah dari permukaan bumi tatkala tidak bisa merawat perdamaiannya itu. Ya. Indonesia sudah kenyang dengan ketidakdamaian ini. Ya. 2,5 abad kita dijajah oleh Belanda. Tahun 1962, 1602, ya. Tatkala VOC mendarat di Batavia, itu awal penjajahan dari Belanda. Dan 1945 baru kita merdeka, 2,5 abad kita tidak damai. Indonesia penuh dengan peperangan, ya, yang menghadirkan banyak pahlawan-pahlawan nasional dari Aceh ya, sampai Maluku, sampai Papua. Itu mengisyaratkan bahwa Indonesia pernah ya, tidak damai selama 2,5 abad. Nah, pelajaran itulah yang kemudian menyebabkan bangsa Indonesia tatkala merdeka, maka kita tahu bahwa para pendiri bangsa menancapkan ya, satu kata untuk membangun perdamaian yang abadi, yakni persatuan Indonesia. Dan itu ditempatkan di tengah-tengah ya, dasar negara Pancasila. 2 di atas, 2 di bawah, tengahnya itu adalah persatuan Indonesia. Ya. Angkernya, jangkarnya itu persatuan Indonesia. Tanpa persatuan Indonesia, atas dan bawah dari Pancasila enggak akan terwujud, saudara-saudara sekalian. Dan para pendiri bangsa kita juga sudah sedemikian cerdasnya, ya, sehingga menancapkan lagi masa persatuan dalam mewujudkan cita-cita nasional. Dan itu tersirat dengan jelas pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada alinea kedua, yang saya tidak pernah henti-hentinya untuk mengingatkan. Ya, di sana bunyinya ya, kira-kira seperti ini, bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia sudah sampailah pada saat yang berbahagia, selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sama dengan judul ini. Ya. Bahwa dalam rangka kita mendapatkan cita-cita nasional, maka persyaratan utama adalah bersatu. Dengan bersatu kita bisa berdaulat. Tidak mungkin berdaulat negeri ini tanpa persatuan kita. Dengan berdaulat kita bisa mandiri sebagai bangsa. Dengan mandiri baru kita bisa menciptakan masyarakat adil dan makmur. Bukan dengan peperangan, bukan dengan konflik. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, maka persatuan itu merupakan satu kata kunci bahwa negeri ini hanya bisa mendapatkan, mewujudkan cita-citanya, masyarakat adil dan makmur, ya, harus ya dengan mempersatukan segenap potensi bangsa kita Indonesia.
Saudara sekalian yang saya hormati, sekarang kita berbicara Maluku, salah satu wilayah Indonesia. Salah satu cermin ya, pernah terjadi konflik dan saat ini melakukan satu upaya yang merupakan bagian dari contoh perdamaian yang mudah-mudahan abadi. Ya. Maluku dikenal dengan wilayah 1000 pulau. Saya tidak pernah ngitung 1000 betul atau enggak. Ya. Tanya teman-teman Maluku, berapa jumlahnya sebenarnya? Ya kan begitu banyak pulau-pulau kecil ya, di wilayah Maluku sehingga ya, orang mengatakan udah 1000 aja lah banyak. Ya. Dan di sana sebenarnya secara historis itu sudah tidak mungkin untuk konflik ya, karena para pendahulunya, para leluhurnya sudah menancapkan satu semangat pelak gandong, semangat kerjasama, semangat gotong royong. Sudah menancapkan satu semangat Islam Sarani. Islam dan Sarani bersama-sama, tidak pernah pecah. Ya, yang Nasrani ikut merawat masjid, membersihkan masjid. Saya dengar dari mereka semua pada saat lalu, pada saat zaman yang dulu. Ya. Yang Islam juga pada saat hari Natal ikut ya, mengecat gereja, indah sekali. Ya. Namun saudara sekalian ternyata memang perdamaian itu tidak abadi ya. Pada tahun 1999 tepatnya pada 19 Januari tepat hari raya Idul Fitri maka pecah di sana. Ya, yang disulut oleh hal yang sepele. Ya, masalah tukang ojek, tukang taksi tapi sudah merebak yang dikembangkan menjadi permasalahan antar agama Islam dan Kristen. Islam Sarani pecah. Ya. Tanggal 19 ya, waktu itu. 19 Januari 99. Tanggal 21 saya sudah datang di sana sebagai Panglima ABRI waktu itu, Menhankam dan Panglima ABRI, ya, untuk mengajak mereka berdamai. Saya membawa bahan kontak, ya, saya minta semua masjid, gereja yang terbakar, yang rusak, segera ya, dipulihkan supaya bekas-bekas adanya konflik tidak ada. Tapi ya, upaya hanya himbauan tidak mungkin ya bisa meredakan amarah yang disulut karena adanya euforia kebebasan waktu itu. Ya. 1999 itu Indonesia dilanda euforia kebebasan. Kebebasan yang terasa tersumbat 32 tahun tiba-tiba pecah. Ya, seperti bendungan yang kemudian ya, pengaturan airnya pecah, maka bendungan itu airnya meluap ya, tanpa dapat dikendalikan. Euforia. Di mana-mana terjadi seperti tidak hanya di Maluku. Ya, di Jawa Timur ya, ada dukun santet, ada peristiwa ninja di Kalimantan ya, antara Madura dan Melayu, tambah lagi dengan suku Dayak, semuanya berkelahi, ya, termasuk di Maluku waktu itu. Ya, sehingga kalau masih ada Pak Suwaidi di sini sebagai satu histori ya, saya panggil para perwira menengah dan perwira tinggi asal Maluku, tidak pandang agama apapun, saya panggil di Jakarta, saya berikan pesawat Hercules 1 dengan berbagai bekal, terutama beras. Saya katakan pulang ke kampung kalian, damaikan mereka, saudara-saudara kalian, kakak-kakakmu, ayah-ayahmu, ibumu, mungkin opungnya, damaikan mereka. Jangan pernah kembali ke Jakarta sebelum mereka damai. Itu perintah saya. Mereka berombongan Kristen Islam ya, dari kampung ke kampung memberikan pencerahan. Ya. 2 bulan lapor saya, Pak sudah damai Pak. Gitu ya. Bapak diminta untuk makan patita ya, di lapangan, makan patita. Makan patita itu istilah adat di sana, ya, nangis bersama, doa bersama, makan bersama, menandakan perdamaian. Saya datang di lapangan Merdeka ya. Di Ambon itu ada lapangan apa itu? Lapangan Merdeka. Di sana masih ingat saya, ikut makan, dengarkan yang nangis, dengarkan yang doa, dengarkan yang berikrar bersatu, lalu kasih bendera. Bendera dikibarkan buat keliling seluruh daerah. Ya.
2 minggu kemudian saya dengar rebutan bendera berkelahi lagi. Ya. Berarti belum tuntas. Lalu ada perdamaian Malino dan sekarang juga ya, ada satu upaya yang lebih sistematis, lebih masuk ya, ke dalam hati sanubari masyarakat Maluku ya, oleh Pangdam Maluku saat itu, sekarang Sekjen Wantanas, dan ini yang kita bicarakan. Ini yang sedang kita seminarkan, sedang kita sarasehankan untuk menjadi model ya. Apakah ini dapat kita terapkan di daerah lain? Dan mudah-mudahan bisa. Karena kita butuh perdamaian yang abadi tadi. Saudara sekalian ya, itulah satu nostalgia, saya katakan tadi satu referensi masa lalu yang kita jadikan satu kekuatan kita untuk membangun masa kini dan masa depan kita, Indonesia. Ya. Saudara sekalian yang saya hormati, mengapa saya merasa bahwa sarasian ini sangat penting artinya bagi kehidupan kita sebagai bangsa dikaitkan dengan kondisi saat ini. Benar tadi disampaikan oleh Sekjen Wantanas bahwa kondisi objektif bangsa ini ya, sedang menghadapi satu ancaman-ancaman konflik yang bisa memecah kita sebagai bangsa. Ya. Apalagi kita sebentar lagi akan menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden wakil presiden serentak di tahun 2019. Ya. Jujur kita katakan bahwa kita sedang mendialogkan perbedaan, ya. Mendialogkan perbedaan dengan objeknya masyarakat kita. Ya, ini risikonya berat sebenarnya. Antar partai politik sedang mendialogkan mencari pemimpin, objeknya adalah masyarakat. Salah pengelolaan, maka akan terjadi satu konflik di antara masyarakat. Nah, disinilah perlu modalitas kita sebagai bangsa, perlu kedewasaan kita sebagai bangsa, bahwa demokrasi ya, itu bukan untuk menciptakan konflik. Demokrasi menciptakan kebersamaan kita, ya, untuk membangun bangsa bersama-sama dalam satu koridor ya, arah yang sama. Tapi tanpa modalitas yang tadi saya sebutkan, ya, maka risiko konflik ini akan terjadi. Ya. Walaupun ya saya sebagai Menko Polhukam selalu mengajak ya, Bawaslu, ya, aparat kepolisian, TNI untuk jauh hari sebelumnya sudah mulai kita survei namanya indeks kerawanan pemilu. Agar apa? Agar setiap daerah yang sudah kita survei, kita tahu di mana letak sumber-sumber yang membuat tidak aman, yang mengganggu pemilu, itu dapat kita netralisir jauh sebelumnya. Sehingga pada saat jam J hari hanya, itu semua daerah indeks kerawanan pemilunya sudah sangat rendah, ya, sehingga tidak terjadi konflik apapun. Ya. Tidak membahayakan perdamaian yang abadi itu. Saudara sekalian yang saya hormati, ya. Oleh karena itu maka kembali bahwa saya secara pribadi tentu atas nama Presiden juga ya, memberikan apresiasi kepada Sekretaris Jenderal Wantanas dan staf yang telah menginisiasi dan mengadakan sarasian nasional tentang bagaimana merawat perdamaian ini. Karena itulah satu roh ya dari negeri ini untuk bisa membangun masa depan. Kalau itu tidak bisa kita pelihara, tidak bisa kita rawat, ya, omong kosong kita bisa membangun ini dengan baik, membangun negeri ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas partisipasi dari seluruh narasumber, seluruh hadirin, karena tanpa kehadiran saudara-saudara sekalian, tanpa pemikiran dari para pakar, para tokoh, para pengamat, maka sarasian nasional ini tidak ada artinya, hanya hura-hura. Tetapi saya percaya bahwa dengan pengalaman saudara-saudara sekalian, maka sarasian nasional tentang bagaimana merawat perdamaian ini dapat memberikan satu saran-saran positif, masukan-masukan positif ya, bagi pemerintah untuk melaksanakan satu langkah-langkah bagaimana perdamaian
yang telah diwariskan oleh para founding fathers, persatuan yang telah disampaikan kepada kita, kita nikmati bersama-sama dari perjuangan para founding fathers, dapat kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan selalu memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, maka Sarasya Nasional tentang perdamaian ya, dengan judul Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai di Maluku untuk Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dengan resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Untuk memantapkan apa yang telah saya sampaikan, saya akan menyanyikan lagu nanti kalau boleh. Ya. Boleh, Pak, boleh. Sebab lagu ini diciptakan tatkala ada konflik di tahun 99 itu. Kalau nggak salah Melky Goeslaw ya, itu telah mengirimkan lagu kepada saudara-saudaranya di Maluku supaya nggak usah konflik lah Anda. Ya. Ya, sebab konflik itu nggak akan membawa kebajikan, akan membawa kerusakan. Oleh karena itu ya selalu ingin itu. Dan kemudian saya larikan kepada skop nasional, jadi cocoklah dengan Sarasian ini sebenarnya lagu itu. Ya, tapi nggak tahu musiknya Maluku Manise bisa. Pakai D delta ya. Udah di sini aja ya. Atau di situ. Dia mana? Sekalian biar tuntas. Maluku, tempat kita putus pusai, pasir putih aluse, gunung deng tanjung beta sing lupahe. Nusa malawang seng baku dapae, biarpun begini tapi tetap di hati betae. Dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh, kita semua basudara. Nusa Indah, semua katong dari sana. Oh, biarpun seperti ini, kita tetap bersatu. Maluku tanah pusaka, satu nusa, satu kandung, satu suku, Maluku Manise. Indonesia, permata di khatulistiwa, tanah subur dan kaya, anugerah yang maha kuasa. Indonesia, Pancasila dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika menyatukan semua suku bangsa. Dari ujung tanah Aceh sampai bumi
Papua, kita semua bersaudara. Indonesia, tempat kita berkarya. Biarpun banyak tantangan, kita tetap bersatu. Indonesia, tanah pusaka. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia nan jaya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia nan jaya. Baik, terima kasih. Itu sebagai bekal kita untuk bersatu sebagai bangsa. Terima kasih. Bapak Menko Polhukam, kami mohon berkenan tetap ada di panggung ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak untuk lagu yang sangat indah dan suara Bapak yang tetap merdu. Seperti saat Bapak masih letnan, Pak. Kami mengundang dengan hormat kepada Sekjen Wantanas untuk mendampingi Bapak Menko Polhukam di panggung ini. Di sana ada tifa, Bapak. Kami mohon Bapak berkenan untuk memukul tifa tersebut sebagai tanda bahwa Sarasehan Nasional siap digelar, dilaksanakan, dan dilanjutkan untuk Indonesia tercinta. Ya, aplaus yang meriah seiring dengan alunan suara tifa menandai bahwa Sarasehan Nasional dibuka. Terima kasih Bapak Wiranto sekali lagi. Terima kasih Sekjen Wantanas, silakan mendampingi kembali ke tempat. Wow, lagu itu sangat kuat. Mbak Eni, saya membaca sebuah artikel tulisan yang sangat baik. Iya, Mas dalam beberapa kalimat penting ini, izinkan saya menyampaikannya. Bukti bahwa sejarah Maluku adalah yang tertua di Indonesia adalah ditemukannya catatan tablet tanah liat ribuan tahun yang lalu di Persia, Mesopotamia, dan di Mesir. Di sana tertulis bahwa ada sebuah negeri nun jauh di timur sana yang kayaknya laksana surga karena berisi emas, cengkeh, dan mutiara. Dan itu pasti adalah tanah Maluku karena berlimpah cengkeh, pala, dan mutiaranya. Kebanggaan kita untuk Indonesia. Iya, aplaus tentunya sekali lagi untuk Maluku, tanah Indonesia. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, marilah sejenak kita memanjatkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Haji Raden Rusdi Hasanusi, Imam Masjid Al-Fatah, dan Pendeta Dr. IWJ Hendriks. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anqulna wal muslimina min asyaqawati ila sa'adah ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق
وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. Allahumma ya Allah, di dalam kebesaran-Mu yang mutlak kami berdoa dan bermunajah. Allahumma ya Allah, berkatilah kami ini dengan acara yang kami buka hari ini. Balaslah kegiatan kami ini dengan pahala dan ridhoilah kegiatan ini dengan bertambahnya rasa syukur kami semua atas segala nikmat dan rahmat-Mu, untuk dapatlah kami wujudkan upaya kedamaian yang sudah kami nikmati ke seluruh pelosok negeri kami dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah ya Rabbana, anugerahilah taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin negara kami ini dan seluruh anak negeri bangsa Indonesia, sehingga terwujudlah kesatuan yang kokoh, berdaulat, adil dan makmur yang mendapatkan ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak saudara-saudari, kita lanjutkan doa ini secara Kristen, Protestan. Mohon yang lain menyesuaikan. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak membiarkan kami dihancurkan oleh angkara murka di dalam hati kami, oleh nafsu untuk saling menghancurkan selama konflik kemanusiaan yang berlangsung di Maluku dan Maluku Utara selama tahun 1999 sampai 2004. Sebaliknya Engkau telah mencerahi kami sedemikian rupa sehingga pikiran kami tidak lagi merancangkan yang jahat terhadap sesama kami, melainkan merancangkan damai sejahtera untuk kehidupan bersama yang semakin baik. Hati kami telah Engkau ubah sehingga kami tidak lagi membenci, melainkan saling mengasihi. Tidak lagi mendendam, melainkan saling memaafkan. Itulah anugerah-Mu yang sangat berharga bagi kami umat-Mu di Maluku dan di Maluku Utara, yang memungkinkan kami kini hidup dan berkembang semakin baik sampai saat ini. Dan kalau saat ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama saudara-saudari kami sebangsa dan setanah air, kami mohon berkatilah Sarasehan nasional ini. Biarlah cinta kasih Tuhan yang menyelamatkan dan membaharui itu menguasai seluruh percakapan kami. Karuniakan kami hikmat sehingga mata kami semakin jelas melihat jalan-jalan-Mu ya Tuhan, yang akan membawa bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk mengalami perdamaian, keadilan dan kesejahteraan yang Tuhan sediakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Luputkanlah negara dan bangsa kami dari berbagai ancaman dan bencana. Ya Tuhan, karuniakan kepada para pemimpin bangsa dan negara kami ini, dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah, hikmat dan kesehatan, kekuatan, sehingga tanggung jawab kepemimpinan dan pemerintahan dapat dijalankan dengan baik. Berkatilah seluruh rakyat Indonesia. Pakailah Dewan Ketahanan Nasional
sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk kebaikan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dengarlah dan jawablah doa dan harapan kami ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Doa telah dilayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kita bersemangat untuk menyambut sesi sarasehan yang akan segera dimulai, dan sesi pertama sebentar lagi akan dimulai, tentu saja dengan semua konsep yang telah digodok cukup lama, termasuk hadirnya fasilitator di antara mereka, dan kali ini begitu banyak pembicara Bu Eni ya, begitu Betul. banyak pembicara. Iya. Mulai dari moderatornya, narasumber dan panelis. Sebentar lagi kami akan memanggilkan nama-nama beliau. Namun sebelumnya Bu Eni izinkan saya menyapa beberapa sahabat. Di sini ada banyak sekali sahabat, saya lihat wajah-wajah yang familiar, mulai dari tokoh pemuda, para pejabat tinggi, semua yang terhormat yang memusatkan perhatiannya pada Maluku dan Maluku Utara. Bapak Wakasa terima kasih sudah hadir, Pak Kasum TNI, beliau nanti sebagai narasumber juga hadir di sini. Saya lihat Pak Ike Edwin juga hadir. Selamat pagi Bapak, senang sekali. Dan banyak tokoh pemuda Bu Eni, saya bertemu dengan beberapa hamba Tuhan di belakang, dari BNN pun hadir. Wah ini lengkap ini. Banget ya. Seluruh elemen bangsa. Jadi seperti tadi Pak Wiranto bernyanyi itu, Bapak Ibu kan banyak yang rekam. Pak Wi tadi banyak yang rekam Pak. Nah saya tolong Bapak Ibu pakai tagar, jangan lupa. Hashtag ya, hashtagnya adalah ya, Indonesia Maluku gitu, boleh lah, nggak apa-apa. Jadi diviralkan gitu. Apa yang terjadi di sini diviralkan gitu. Iya kan Bu? Iya. Yang tepuk tangan satu orang doang ini kelihatannya, yang lain nggak mendukung. Kalau kami biasa di dunia hiburan begitu Bapak Ibu, strategi yang paling ampuh untuk menyatakan bahwa kami ini masih produktif, bukan mengandalkan hanya stasiun TV, tapi media sosial. Tinggal pakai tagar saja Bapak Ibu, kalau belum punya akun, bikin akunnya sekarang, saya kasih waktu. Sudah viral ya Mas? Iya, kalau Bapak Ibu nggak punya Instagram, nggak apa-apa pakai Friendster. Friendster masih ada nggak sih, Bu? Friendster masih ada nggak Friendster? Mungkin Ibu ada nggak masih. main? Nggak ada, udah nggak ada. Orang udah diganti sama Facebook kok. Udah nggak bisa. Pokoknya Facebook, itu Instagram, Twitter masih boleh dimainkan Bapak Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu, ini waktunya kita memanggil mereka Bu Eni. Baik, untuk sesi 1 dengan tema Indonesia Tanah Air Beta, belajar dari sejarah dan kearifan lokal masyarakat Maluku dan Maluku Utara sebagai wujud implementasi bela negara. Fasilitator pada sesi yang pertama ini adalah Brigadir Jenderal TNI Ishak Markus. Dari sini kami ingin ucapkan terima kasih Pak Ishak yang sudah menjadi fasilitator untuk diskusi sesi yang pertama. Moderator dari Sarasehan Nasional sesi yang pertama, kami mengundang dengan hormat untuk bergabung ke panggung ini Bapak Profesor Tony Pariela, PhD. Beliau adalah Dekan FISIP Unpati. Wah, kalau pakai Pati itu saya rasanya pengen teriak, Patimura! Patimura. Ya. Baik, Mas Coki, narasumber kita kali ini. Terima kasih kami haturkan Bapak Menko Polhukam, Bapak Wiranto, yang telah berkenan untuk membuka acara Sarasehan Nasional. Selamat jalan Pak, hati-hati Pak. Dan juga dengan satu buah lagu kenangan untuk kita semua, untuk Maluku Utara. Aku pikir tadi mau nyanyi Mau Mere Bapak. Putarkan kiri ternyata enggak. Beliau milih sesuatu yang bikin merinding. Bikin merinding. Ya, bikin merinding. Dan lagu-lagu dari Ambon semua enak ya Mas Oki. Wih, itu luar biasa. menasional semua, mendunia. Iya, semua. mendunia bahkan. Dan sesuai judulnya memang manis. Ya, dan nggak kalah sama lagu Otano Batak. Iya, sama lagu Butet. Maklum abang kami kan juga dari Sumatera Utara. Iya. KRI Mau disebut juga ya. Iya. Dan Otoba lagi butuh doa Ya, nantilah abang, jangan sekarang. Nah, bentar lagi wakil presiden datang apalagi. Ya, ini Pak Tony sudah di sini. Hai Pak Tony, selamat pagi. Ya. Sebelum memanggil narasumber, tampaknya saya melakukan lompatan, memanggilkan nama-nama para panelis
saudara nanti bisa mendengar apa saja yang menjadi buah pemikiran mereka juga. Bukan hanya para narasumber, tapi ada panelis. Kami undang dengan hormat bergabung Bapak Sadrak Tonggo-Tonggo, Bapak Haji Hussein Altingsyah Sultan Tidore. Selamat datang Bapak, berkenan bergabung dengan kami di panggung. Bapak Hambra sebagai panelis, silakan menuju ke panggung. Bapak Ebet Litai dan Bapak Aqua Dwi Payana. Halo Pak. Dan sekaligus Mas Coki, narasumber kita yang terhormat Bapak Kasum TNI, Bapak Laksamana Madya Dr. Didit Herdiawan MPA MBA. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya Bapak Profesor Salim Said PhD. Selamat datang Bapak, terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Karel Rala Halu. Wow. Apakah semua sudah lengkap 9 individu? Sudah kita undang dengan hormat semuanya, Mas Coki. 9 orang. Tak hitung sebentar. Absen 1, dulu. 2, 3, 4, 5, 6, Absen 7. 7. 2 lagi. Profesor Salim Said ada di sana. Prof, selamat pagi. Jumpa lagi kita. Iya, lengkap 9 Mas Coki. Ini sahabatku satu panggung seminar. Beliau ngomongin pengamatannya tentang militer, intelijen. Kita memoles bagian public speaking, luar biasa Profesor. Engkau tetap guru buat kami. Dan wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lengkap. Kurang 2 Mbak. 9. Loh, pemain bola kan 11. Apalagi nanti malam bolanya ya. Malam ini. Mari kita selesaikan tepat waktu. Loh, supaya bisa nonton bola. Iya, iya. Baik, Bapak Tony Pariela. Are you ready, sir? Yeah. I'll hand it over to you, please. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara yang saya hormati, peserta Sarasehan, selamat pagi. Saya ditugasi untuk memfasilitasi percakapan di sesi pertama ini, sesi yang diberi subtema Indonesia Tanah Air Beta, belajar dari sejarah dan kearifan lokal masyarakat Maluku, Maluku Utara sebagai wujud implementasi bela negara. Bersama-sama dengan saya ada 3 narasumber dan 5 panelis. Waktu kita sangat padat, sangat ketat, dan oleh karena itu masing-masing narasumber akan menyampaikan gagasan pemikirannya selama kurang lebih 10 menit, dan diikuti kemudian oleh respons yang akan disampaikan oleh para panelis masing-masing 5 menit. Para narasumber dan panelis yang saya hormati, narasumber akan menyampaikan pemikirannya menggunakan podium, dan nanti para panelis tetap di tempat untuk menyampaikan responsnya. Oleh karena itu yang pertama dengan hormat saya mengundang Bapak Laksamana Madya TNI Dr. Didit Herdiawan Asaf MPA MBA yang akan menyampaikan gagasan pemikiran tentang kemanunggalan TNI rakyat dalam mewujudkan resolusi konflik dan damai di Indonesia. Saya persilakan, Pak. Terima kasih Bapak Moderator. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebetulnya mewakili Panglima. Sedianya Panglima hadir pada acara pagi ini sebagai narasumber.